Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai acara pada hari ini, izinkan saya untuk mungkin mengajak teman-teman yang ada di barisan belakang agar bisa mengisi barisan di depan terlebih dahulu untuk meramaikan acara pada hari ini. Boleh, teman-teman? Baik, izinkan saya membuka. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Komtus Pol Kuswardani SSI MFAM APT, selaku PLT Kepala Laboratorium DNA Rolabdokes Pusat Kedokteran Kesehatan Polri, Bapak Raka Ardian SSI MSC selaku perwakilan Pusdokes Polri, Ibu Profesor Dr. Muktiningsi Nurjayadi MSI selaku Dekan FMIPA UNJ dan Ketua PUI Pendeteksi Bakteri Patogen LPPM UNJ, Direktur SFD yang mewakili, Bapak Dr. Esmar Budi SSI MT sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, kepada Dr. Anda Surdawanto MSI selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, kepada Dr. Diana Vivanti Sigit MSI selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama dan Humas, kepada Dr. Vera Kurniadewi MSI selaku Koordinator Program Studi Kimia UNJ, serta rekan-rekan yang saya banggakan, selamat datang saya ucapkan kepada seluruh hadirin yang terhormat pada kegiatan seminar kolaborasi PUI Pendeteksi Bakteri Patogen LPPM UNJ, FMIPA UNJ, SFD, dan Pusdokes Polri pada Selasa 7 November 2023 dengan topik The Future of Forensic DNA Analysis in Biotechnology. Perkenalkan, nama saya Ananda Indah Putri Siombing dari tim Salmonella 2020 yang akan menjadi Master of Ceremony untuk memandu acara pada hari ini. Sebelum acara dimulai, marilah kita membuka acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Agus Setiawan dari tim Salmonella 2020. Kepada Saudara Agus Setiawan, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para hadirin yang saya hormati, sebelum kegiatan seminar kolaborasi PUI Pendeteksi Bakteri Patogen LPPM UNJ, FMIPA UNJ, SFD, dan Pusdokes Polri dimulai, marilah kita awali bersama-sama dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang beragama non-Muslim, dipersilakan menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi, segala puji hanya bagi Engkau ya Allah, yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan, sehingga kami dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan seminar pada hari ini. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kesehatan kepada kami semua dari awal hingga akhir kegiatan ini. Dan limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu kepada kami, sehingga kami mendapatkan kemudahan dalam menyerap ilmu-ilmu yang diberikan oleh para narasumber, dan nantinya dapat kami terapkan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Ya Allah, ya Rabbi, tunjukkanlah kepada kami
bahwa yang hak itulah yang benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itulah yang salah, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Rabbi, Engkaulah sebaik-baik pelindung dan pemaaf. Lindungilah kami, maafkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Berkahilah hidup kami, dan selamatkan kami baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Subhana rabbi izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Agus atas pembacaan doanya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Dr. Vera Kurniadewi MSI selaku Koordinator Program Studi Kimia Universitas Negeri Jakarta. Kepada Ibu Dr. Vera Kurniadewi MSI, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dekan FMIPA, Ibu Profesor Dr. Muktiningsi, Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Esmar, yang terhormat Kombes Pol Puswardani, SSI MFAM Apoteker, PLT Kepala Laboratorium DNA Kepala Rolab Dokes, Pusdokes Polri. Selamat pagi Pak, selamat datang di FMIPA UNJ dan rekan-rekan mahasiswa, terutama mahasiswa Prodi Kimia Universitas Negeri Jakarta. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat perkenan dan rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul untuk mengikuti acara seminar yang diselenggarakan oleh UI Pendeteksi Bakteri Patogen LPPM UNJ, kemudian kerjasama dengan FMIPA UNJ, SFD, dan Pusdokes Polri. Prodi Kimia menyambut baik terselenggaranya acara ini karena memberikan wawasan terutama bagi mahasiswa kimia. Ternyata ada bidang yang mungkin mahasiswa nanti ya setelah lulus dari Prodi Kimia itu untuk menapakkan karirnya itu di Polri gitu ya. Jadi kalau selama ini lulusan kimia itu identik bekerja di R&D gitu ya, di industri, tetapi ternyata di Polri pun ada tempat gitu ya untuk lulusan kimia nanti untuk berkarir. Saya kira kegiatan ini sangat baik untuk juga nanti dilanjutkan ya, tidak hanya untuk penyelenggaraan seminar. Untuk tahun ini mungkin sudah ada 3 orang mahasiswa yang melakukan kegiatan PKL MBKM di Pusdokes. Setelah sebelumnya mungkin bekerja sama dengan Puslapor Polri ya. Saat ini menambah jejaring lagi kerjasamanya dengan Pusdokes. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa berlanjut sampai nanti.
Terima kasih atas kesediaannya dari Pusdokes sebagai narasumber di kegiatan hari ini. Semoga beroleh manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Vera Kurnia Dewi MSI atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Profesor Dr. Mutiningsih Nurjayadi MSI selaku Dekan FMIPA dan Ketua PUI Pendeteksi Bakteri Patogen LPPM UNJ. Kepada Ibu Profesor Dokter. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya yang sama-sama kita hormati narasumber kita pagi ini, Kombes Polisi Kuswardani SSI yang biasa kita panggil dengan Pak Kus ya, mungkin lebih akrab nanti mahasiswa bisa manggil Pak Kus ya Pak ya, izin untuk biar lebih dekat gitu Pak. Kemudian yang saya hormati juga WD 1 yang hadir pagi ini, Ketua Prodi Kimia, kemudian Bapak Ibu dosen baik dari Rumpun Kimia yang hadir daring maupun luring, yang luring diwakili oleh Ketua Prodinya ya. Kemudian seluruh mahasiswa yang juga hadir pada pagi ini. Ini kelas khusus bioteknologi Pak Kus, jadi seperti tadi Bu Vera sampaikan bahwa kami ingin lebih mendekatkan mahasiswa ke bahwa ada di Pusdokes juga orang kimia itu bisa berperan di sana begitu ya. Kemudian sebagai informasi kami menyelenggarakan ini atas kerjasama berbagai pihak. Ini terima kasih sekali untuk semua yang mendukung, terutama dari Pusdokes hari ini bisa menghadirkan narasumber kita yang pengalamannya sudah sangat banyak ya. Jadi nanti Anda semua bisa bertanya, menggali pengalaman beliau, menangani berbagai kasus terkait dengan DNA begitu ya. Di sini juga hadir Mas Raka yang sudah malang melintang juga dalam menghadapi berbagai permasalahan ya. Mudah-mudahan kerjasama ini banyak memberikan manfaat untuk kita semuanya, baik untuk bagaimana kita tahu bahwa kasus-kasus tertentu itu memang harus didekati dengan DNA. Sementara kita di kampus belajar tentang DNA itu apa, nukleotida, replikasi, transkripsi, dan seterusnya. Nah, ini mungkin implementasinya seperti apa di lapangan, anak-anak bisa langsung bertanya kepada ahlinya ya. Jadi di kampus kita belajar secara konsep teoritis, kemudian kami dari prodi dan dari fakultas menghadirkan narasumber yang mungkin bisa lebih dekat bagaimana implementasi dari ilmu yang kita pelajari. Terima kasih juga untuk seluruh tim yang sudah mendukung. Ini saya sampaikan bahwa seluruh tim yang bertugas hari ini adalah dari mahasiswa, tim Salmonella 2020 sebagai leadernya, yang kebetulan lebih dekat mengenal Pusdokes. Jadi ada Nanda, ada Gita, kemudian Puan ya yang menjadi leader hari ini. Jadi setiap kegiatan saya coba membuat mahasiswa ikut menjadi leader dan bertanggung jawab begitu. Jadi kalau kemarin beda lagi, mungkin nanti kegiatan berikutnya beda lagi ya. Jadi setiap mahasiswa punya kesempatan untuk menjadi pemimpin di setiap event-event yang kami lakukan. Terima kasih untuk seluruh tim ya, baik Salmonella 2020, 2019, 2018. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan ke depan kami bisa lebih memperbaiki lagi dan bisa bermanfaat untuk tidak hanya prodi, tetapi juga fakultas dan UNJ. Demikian, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Mutiningsih Nurjayadi MSI atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari
Bapak Dr. Esmar Budi SSI MT sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik yang sekaligus akan membuka kegiatan pada pagi ini. Kepada Bapak Esmar, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Yang kami hormati Bapak Kombes Polisi Kuswardani SSI M.Fam Apoteker selaku PLT Kepala Laboratorium DNA Rolab Dokkes Pusdokkes Polri. Ya, panjang ya Pak ya. Yang kami hormati juga tadi Bapak Raka ya. Dan yang kami hormati tentu Ibu Dekan FMIPA Universitas Negeri Jakarta, Ibu Prof. Dr. Murtiningsih. Kemudian yang kami hormati juga Ketua atau Koordinator Program Studi Kimia FMIPA Universitas Negeri Jakarta, Ibu Dr. Pera Kurniadewi. Dan yang kami hormati tentu anak-anakku, anak-anakku mahasiswa semua. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini di pagi hari ini yang berbahagia ini tentu kita semua bisa melaksanakan kegiatan lanjutan dari seminar kolaborasi Pusat Unggulan Inovasi sebagai pusat unggulan LPPM ya bekerja sama dengan FMIPA Universitas Negeri Jakarta. Izin Bapak Ibu sebelumnya anak-anakku saya di sini mewakili Ibu Dekan sebetulnya. Karena kebetulan Bu Dekan jabatannya banyak gitu ya. Selain Dekan, Ketua PUI juga, Ketua Peneliti juga, dosen juga. Jadi izin di sini mewakili pimpinan FMIPA untuk selaku tuan rumah yang ditempati kegiatan seminar kolaborasi. Baik, mungkin kalau mungkin ada sedikit pertanyaan nih kepada Pak Kuswardani. Pak, kalau polisi itu pasti penyidik ya atau tidak semua polisi jadi penyidik, tidak semua ya. Baik, kalau gitu saya mau kasih tahu Pak, kami di Sivitas Akademi MIPA ini semua penyidik. Penyidik di dalam penelitian gitu. Nah, tadi jadi kalau mungkin kalau di polisi tidak semua jadi penyidik, nah kalau di Sivitas Akademi FMIPA khususnya karena kita belajar pada ilmu dasar maka ya kita itu menyelidiki melalui satu kegiatan penelitian. Kalau lihat mohon maaf Pak Kombes Kuswardani, jadi kalau lihat dari gelarnya Bapak ini sebetulnya alumni MIPA ya Pak ya. ya. Jadi lihat pendidikannya farmasi gitu ya. Ya, kalau izin kalau boleh mengklaim gitu ya, kan biasanya ilmu farmasi itu awalnya dilahirkan oleh MIPA gitu ya. Jadi ini Pak Kuswardani ini juga keluarga MIPA gitu ya. Alhamdulillah tadi Bu Vera juga sudah menyampaikan ternyata di kepolisian juga ada bidang-bidang yang memang bisa ya katakanlah mungkin bisa lanjutan dari belajar setelah di prodi kimia khususnya, dan kami di MIPA masih ada prodi-prodi yang sains juga, yang IPA maupun yang matematika, komputer, dan banyak yang memang berkaitan dengan ilmu-ilmu dasar gitu ya. Anak-anakku sekalian mungkin sering nonton film apa sih yang investigasi polisi, CS apa ya namanya, saya lupa. Nah iya CSI itu, saya kalau lihat itu waduh ternyata, tapi saya mau konfirmasi itu yang di film itu beneran Pak ya? Maksudnya bukan bukan mereka, tapi benar ilmu sains kan di situ ya, ada ya, iya. Ya kalau yang tambahan-tambahannya mungkin ya yang percintaannya atau yang apanya, tapi kalau yang investigasinya itu beneran ya. Bahkan kalau kita lihat orang luar sana ya, itu bahkan mengkaitkan juga dengan misalnya entah keberadaan alien gitu ya dari forensik itu. Nah, atau dengan dunia lain gitu. Kadang-kadang kalau saya nonton itu film pihak penyidik itu ada yang sampai bisa indera keenam gitu misalnya, yang bisa nakal. Mohon maaf Pak Kombes, itu kira-kira beneran atau feeling ya? Ya, tapi sih tadi saya kata kuncinya bahwa itu semua sebetulnya sains ya. Jadi bukan sesuatu yang dikira-kira atau yang tapi semuanya itu sains ya, melalui forensik DNA gitu ya untuk pembuktian
Kalau untuk di kepolisian tentu untuk pembuktian kasus-kasus mungkin ya Pak ya, untuk mendukung pembuktian kasus. Kalau kita MIPA ya kita bekerja pada pengembangan pengetahuan gitu ya, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kerjasama yang sudah dijalin tentu antara PUI, FMIPA dan juga dengan khususnya dengan Rolat Dokes dan Pusdokes yang sebelumnya juga oleh Bu Dekan selaku peneliti juga sudah bekerja selama lama dengan Puslapor ya. Ini tadi disampaikan oleh Bu Vera sebagai perluasan dari jaring kerjasama yang sudah dilakukan. Insya Allah kerjasama ini akan terus berlanjut dan tentu kami yakin bahwa kerjasama yang sudah dilakukan sampai sejauh ini akan terus kita lanjutkan karena manfaat yang besar tadi gitu ya, yang sudah tadi disampaikan. Baik, itu saja. Selamat untuk seminar berkolaborasi kepada seluruh mahasiswa tentu ya. Tolong jangan ngantuk-ngantuk ya, tolong perhatikan karena jadi kalau saudara ingat lihat film yang tadi itu ya, saya lupa CSI apa CSA. Nah tentu itu ini adalah realnya, nanti dikasih tahu jawabannya kira-kira mana yang realnya, mana yang hanya hanya ilusi atau hanya reka-reka gitu ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Untuk menutup ini, mari kami sampaikan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon izin. Tadi saya ragu-ragu, sempat ragu-ragu. Ya, izin mewakili pimpinan fakultas, Ibu Dekan. Mari kita buka kegiatan rangkaian kegiatan pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan ini kegiatan kita buka. Terima kasih kepada Bapak Dr. S. Marbudi, MSI, SSI, MT, atas kata sambutannya dan pembukaannya. Baik, setelah ini kita akan masuk ke dalam rangkaian acara utama kita pada kegiatan ini, yaitu akan ada sesi materi yang menarik dan pastinya sudah ditunggu oleh Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan moderator yang luar biasa yang akan memandu sesi materi pada kali ini. Kepada Jefferson Limford Deklan SSI, kami persilakan. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan Saudara Jefferson Limford Deklan SSI. Beliau adalah tim dari Salmonella 2018. Saat ini beliau aktif menjadi tim riset dalam PUI pendeteksi bakteri patogen LPPM UNJ. Oke, baik, tak perlu berlama-lama lagi. Acara ini saya serahkan kepada Saudara Jefferson Limford Deklan SSI. Baik, terima kasih. Izin sebelumnya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak narasumber, ada Kombes Pol Kuswardani SSI, MFAM APT, selaku Kepala Laboratorium DNA dari Pusdokes Polri. Kemudian ada Bapak Raka sebagai perwakilan dari Pusdokes Polri, Profesor Dr. Mukti Ningsih selaku Dekan dan Ketua Pusat Unggulan IPTES Pendeteksi Bakteri Patogen, Bapak Esmar Budi MT selaku Wakil Dekan 1 FMIPA UIJ, dan Ibu Vera selaku Koordinator Program Studi Kimia. Dan teman-teman semua yang kami banggakan, dan tanpa berlama-lama, setelah ini kita akan langsung masuk ke dalam sesi materi yang nanti akan dibawakan oleh Kombes Pol Kuswardani SSI MFAM APT. Untuk waktu dan tempat dipersilakan, Bapak. Oke, baik, kita akan masuk ke dalam sesi materi. Jadi dalam sesi materi ini kita akan lebih banyak
mengupas mengenai peran forensik atau peran bioteknologi di dalam dunia forensik. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Esmar juga ada, kan saat ini kita sudah banyak menonton film seperti CSI, NCIS, dan Hawaii Five-O, dan ternyata forensik itu menjadi sangat menarik Bapak, dan dari pertemuan-pertemuan mata kuliah sebelumnya banyak juga teman-teman yang tertarik di dunia DNA forensik. Dan saat ini kita sudah kedatangan ahli dari bidang dunia DNA forensik, yaitu Bapak Kombes Pol Kuswardani SSI M.Pharm APT. Beliau saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Laboratorium DNA Prolab Pusdokes. Pendidikan beliau di S1 di Universitas Erlangga Surabaya dan melanjutkan S2-nya di Universitas Indonesia Depok. Dan beliau juga sudah malang melintang di dunia kimia dan juga di dunia forensik. Baik, tanpa berlama-lama, dipersilakan Bapak untuk waktunya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina. Selamat pagi yang kami hormati Prof. Mukti Ningsih, Pak Wakil Dekan, dan Ibu Vera, Jin, adik-adik semua. Selamat pagi. Kurang kompak. Selamat pagi. Luar biasa. Terima kasih. Saya di sini terima kasih sekali diundang untuk bersilaturahmi dengan UNJ, dengan Prof. Mukti, Pak Dika, Pak Wakil Dekan, Bu Ketua Koordinator Bidang, ya, Bu Prodi ya, juga dengan adik-adik sekalian. Semoga bisa membuka wacana bahwa ada dunia lain di luar sana yang mungkin nanti bisa juga menjadi option atau pilihan dari adik-adik sekalian. Jadi tadi disampaikan saya selama ini sebelumnya juga pernah juga di forensik drugs. Itu baru selama 15 tahun. Jadi tadi Prof. Mukti sempat menyampaikan di ASEAN Forensik, saya dari kelahirannya ASEAN Forensik ada di sana. Jadi tapi waktu itu kami di drugs, kemudian kami sekarang dipercaya pimpinan untuk pindah ke ranah yang lain. Jadi di DNA kami hanya ingin berbagi bahwa banyak hal-hal ternyata sebenarnya dari kimia, toksikologi maupun yang lain-lain juga bisa kita gabungkan dalam keilmuan ini untuk penerapan di pengungkapan kasus yang kita alami. Jadi di Indonesia ini kejahatannya saya mau menyampaikan macam-macam ya. Jadi sebenarnya ada di mungkin saya buka aja dari slide keempat Mbak Ujit atau Mas, silakan. Terus lanjut. Ya mungkin dari sini aja mungkin kita ini. Jadi sebenarnya DNA forensik ini juga dulunya di Indonesia ini dilahirkannya mungkin juga terkaget-kaget saat ada bom Bali, kemudian ada juga kasus Situ Bondo yang bis terbakar, kemudian terutama bom Bali ini sama tsunami ya. Tsunami itu juga pengungkapan kasus yang juga cukup rumit karena sangat ribuan mayat yang kami waktu itu tahun 2004 kalau nggak salah, tanggal 26 Desember kami waktu itu sebenarnya bertugas di Polda Metro. PD juga ditugaskan pimpinan untuk menangani tersebut dengan beberapa rekan kami yang saat ini juga ada di Mabes Polri. Jadi menangani korban-korban tsunami di Aceh. Dan terakhir ya dikagetkan dengan korban bom Bali. Waktu itu juga memicu terlahirnya atau bantuan munculnya lab DNA di Polri dari Australia karena banyak korban dari Australia yang bisa kita ungkap berdasarkan dari pengujian DNA. Jadi sebenarnya kalau alur pikir kita sebenarnya dalam DNA forensik ini hanya sederhana saja untuk menegakkan keadilan, mencari yang benar adalah benar, yang salah ya salah gitu. Jadi kita tidak ini dan tentunya kita ada faktor-faktor internal seperti undang-undang ataupun KUHP. Tuntutan pemerintah ataupun yang dibentuk badan-badan di pemerintah
serta eksternal mungkin tuntutan masyarakat termasuk keadilan dan lain-lain, itu juga menjadi bagian dari hal-hal yang melengkapi. Selain kita juga dibutuhkan main methods dan money untuk pelaksanaan dari DNA forensik itu sendiri, sehingga pada akhirnya bisa melahirkan keadilan dengan instrumen-instrumen yang kita miliki. Jadi itulah sebenarnya titik awal teorinya hanya seperti ini. Lanjut. Tadi saya sampaikan kasus bom ini JW Marriott juga. Waktu itu kami masih di Polda. Di Polda itu seperti ada letusan ban truk atau ban bis berasanya, tapi ada getarannya itu cukup ini. Kami langsung menuju juga di TKP waktu itu. Beberapa ini yang kita dapatkan untuk dari barang bukti. Rekan-rekan sekalian, banyak korban waktu itu juga. Lanjut. Ini juga yang lain. Kemarin terakhir kita gempa Cianjur ya, Mas Raka. Juga gempa Turki. Ini Mas Raka kita kirim ke Turki, termasuk yang kita percaya untuk mengambil sampel untuk identifikasi di sana. 1 bulan ya Mas Raka. Dan konon sedang minus di sana. Suhunya sedang dingin-dinginnya. Jadi gempa ini juga menjadi salah satu disaster victim ya, investigation yang kita perlukan untuk mengidentifikasi korban-korban yang ada. Lanjut. Pesawat jatuh sudah berkali-kali kita tangani. Banyak hal-hal yang kita perlu juga dari pengalaman-pengalaman ini. Lanjut. Nah, ini yang mungkin kurang pas. Kita belum memiliki fasilitas pengumpulan mayat yang memenuhi syarat. Jadi terutama di lokasi TKP, saya bisa menjalankan mungkin saat ini kalau yang di dunia internasional yang lagi ramai adalah korban-korban di Timur Tengah. Itu juga kita bayangkan sama seperti ini. Belum ada tempat, walaupun lanjut slide selanjutnya. Walaupun kita sudah memiliki beberapa lokasi yang memiliki ini, tapi ini belum banyak di kita terkait dengan kapasitas yang kalau terjadi bencana yang cukup besar, kapasitas kita masih sangat-sangat terbatasi dalam penampungan tersebut. Jadi mungkin nanti juga pada saat adik-adik berperan di dalam pemerintahan mungkin bisa mulai memikirkan hal seperti ini, karena memang juga ada hal-hal keterbatasan di dalam penganggaran. Lanjut. Ini beberapa contoh yang kami saat ada di TKP men-swab. Sempat juga saya men-swab ruang dulu, nanti ada di slide juga terkait dengan pejabat kita pernah di tempat yang sangat pejabat paling tingginya hukum ya Pak, Mahkamah Konstitusi. Dulu sekarang lagi ramai. Juga. Dulu kami pernah salah satu pejabat kepala Ketua Mahkamah Konstitusi, waktu itu saya juga baru lulus menangani kasus Pak Raka yang analisis ya. Sudah masuk Pak Raka? Ya, Pak Raka ya. Pak Raka ini yang analisis, saya nge-swab meja kerjanya Pak Ketua MK, ternyata, tapi saat itu saya di bagian drugs, di bagian forensik drugs. Ternyata Bapak pejabat kita itu juga selain menimbun, waktu itu kasusnya uang di dalam tembok pembatas, jadi nyimpennya di tembok. Jadi itu kami juga mengungkap kasus yang lain, ternyata juga dia pengguna drugs. Jadi dia tidak mengakui barang bukti yang kita temukan di ruangannya, tapi dari sisa barang bukti yang dia pakai, salah satunya adalah puntung rokok, kita bisa temukan bahwa dia memakai puntung rokok tersebut. Jadi itu juga kita temukan di sana. Lanjut. Ini kegiatan kami di lab. Mungkin nanti kalau yang mau main, monggo silahkan dikoordinasikan. Mungkin sekarang ada Mbak Puan sama Gita dan
siapa ya, izin satu lagi, Nanda ya. Nanda. Ya, jadi hal tersebut kalau memang mau main, kami sih nggak terbuka untuk rekan-rekan, adik-adik sekalian supaya bisa memahami hal tersebut. Ini ruang apa? Ruang eksaminasi pemilihan, atau itu satunya lagi untuk ruang apa? Pemilihan tulang ya itu kalau nggak salah, yang di atas. Ya, lanjut. Saya rasa kalau teori-teorinya tadi sudah banyak di sini, tempatnya teori ya, kita lewatin aja ya. Lanjut. 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 Hal-hal yang sangat perlu di kita dan mungkin juga nanti sedang kami upayakan, kami bekerja sama dengan Kompolnas, mengendorse Kompolnas untuk mengajukan hal tersebut kepada Bappenas, terkait dengan penganggaran adanya database. Jadi di negara kita ini belum memiliki penganggaran khusus terkait dengan database penduduk, DNA penduduk. Jadi itu yang kepentingannya sangat banyak sebenarnya. Kami juga dengar waktu hearing dengan bapak-bapak kita di Bappenas bahwa ada juga dari Departemen Kesehatan. Jadi secara genetik sebenarnya juga bisa diketahui nanti kalau kita ada penduduk di kita itu sebenarnya bisa kita profil apa berapa sih yang potensi untuk ke penyakit kronis, gula, diabetes, hipertensi atau hal yang lain. Nah, jadi ada penyakit-penyakit lain ataupun ditemukan pertumbuhan-pertumbuhan yang lain dari perubahan-perubahan alel, perubahan-perubahan DNA, lokus-lokus yang tersendiri, itu juga menjadi hal-hal yang sangat penting sebenarnya. Selain kepentingan lainnya bila terjadi bencana misalnya, jadi kami tidak harus mencari-cari keluarganya ataupun runutan keturunan, itu yang diperlukan untuk mengidentifikasi. Seperti halnya kemarin terakhir kan ada ditemukan 4 mayat di Lampung tanpa kepala semuanya. Nah, ternyata begitu ini kemarin ya alhamdulillah bisa kita cari ada orang yang kehilangan dari Indramayu, kehilangan anggota keluarga, sedang melaut. Nah, ternyata beberapa tempat akhirnya kita temukan dari 4 itu baru kita temukan 3 yang kita pastikan itu adalah mayat atau keluarga yang hilang dari yang di Lampung tersebut. Beberapa waktu yang lalu juga kita ditemukan mayat di Singapura tenggelam, kapal tenggelam. Ini dari kasus TPPO. Tahu ya TPPO? Ada yang tahu? Adik-adik? TPPO? Kalau TPPU? TPPU tindak pidana pencucian uang. Kalau TPPO, Mas? Tindak pidana perdagangan orang. Iya, dari tindak. Jadi kami menemukan juga beberapa kasus bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, kemudian Interpol yang ada di ASEAN. Jadi kami bisa mengidentifikasi beberapa dari mereka sebenarnya kasusnya diperiksa, mayat DNA-nya diperiksa di Singapura. Dikirim ke sini hasil profilnya dan kami cari database-nya. Nah, ini yang diperlukan dari database dan alhamdulillah kita bisa identifikasi saudara-saudara yang kita yang naas terkena kasus TPPO dan sampai meninggal. Jadi hal tersebut juga kita temukan di dalam kasus-kasus. Jadi data sekarang terkait dengan database ini tentunya sangat terbatas karena memang pengujian DNA ini memang masih relatif mahal. Saat ini di labnya Pusdokes sudah tersimpan untuk database kriminal sejumlah 2.300-an kalau tidak salah, 2.300 database. Target kita sih minimal 10.000. Jadi yang bagus sebenarnya kita yang mintanya 1 juta. Kemarin dengan Bappenas cuman penganggarannya dengan Puslapor juga kami bekerjasama dengan DNA Puslapor untuk mengerjakan hal seperti ini supaya bisa menjadi perhatian bapak-bapak kita di pemerintahan untuk mengendorse ataupun membantu kita terkait dengan
kepentingan negara terkait dengan database DNA tersebut. Banyak kegunaannya nanti dari sisi genetik tadi yang saya sampaikan, penyakit juga bisa dari sana. Bisa kita polakan di sana. Jadi hal seperti itu juga ada. Kemudian hal yang lain, ini kalau ini skema analisis sebenarnya hal yang biasa, sebenarnya sama dengan di kimia, ada preparasi, sampling, kemudian ada preparasi, kuantifikasi, amplifikasi. Ini mungkin kita pengenceran dan pemekatan gitu. Kemudian kapiler elektroforesis ya, kita mungkin terkait dengan analisis kimia yang lain, mungkin dengan spektra ataupun dengan gas kromatografi maupun liquid maupun yang lain. Kemudian pembacaan analisis. Jadi hal seperti itu seperti hal yang biasa saja yang kita temukan. Kemudian hasilnya adalah kalau di kita adalah identifikasi, mungkin kalau dari sisi kimia kita temukan zat yang kita analisis. Lanjut. Jadi yang tadi saya sampaikan sebenarnya ada pewarisan gen orang tua terhadap kita. Jadi separuh bagian kita adalah bagian dari ayah dan separuh kita adalah bagian dari ibu. Nah, jadi ya memang ada pengecualian untuk yang kembar identik, namun itu tetap bisa dicek juga dengan teknologi yang sudah berkembang saat ini, sudah 3 tahunan. Lanjut. Nah, mungkin ini contoh-contoh praktisnya, nanti slide silahkan dibagi untuk adik-adik sekalian supaya bisa mungkin mau diperpelajari, mau mendalami terkait pembagian-pembagian dari ini kode-kode aja kita kasih warna dengan ini supaya memudahkan dari sisi belajar adik sekalian, jadi untuk penerapannya ke depan. Lanjut. Nah, saat ini yang sering kita lakukan adalah lanjut. Yang kita sering lakukan adalah analisis STR, short tandem rapid. Jadi itu adalah sebuah analisis. Jadi nanti dari kode-kode DNA itu sudah dikode-kode. Jadi bukan lagi berupa seperti kromatogram berupa garis-garis pita, tapi sudah berubah menjadi kode-kode yang kita bisa baca sehingga kita bisa menentukan dari masing-masing individu itu DNA-nya udah kita ada profil tersendiri dan ini konsensus internasional pada istilahnya marka-marka tertentu dengan alelnya ini kita bisa kita baca dan kita banding-bandingkan. Nanti ada contoh di belakang. Sementara yang ini adalah yang tadi saya sampaikan, kita butuh pendataan. Jadi di database tadi. Jadi ini kami melakukan swab buccal swab terutama yang paling mudah supaya tidak menginvasi pada pasien ataupun pada subjek yang kita mau tes. Jadi dari ini kita simpan profilnya. Nah, ada penggunaan yang kemarin kami juga mendapatkan tugas dari Bapak Kapolri dan Menteri Luar Negeri akhir bulan Juni tanggal 20-an. Kami diperintahkan ke Uni Emirat Arab. Ternyata banyak warga negara Indonesia di sana yang sudah kehilangan dokumen karena terlambat memperpanjang paspor, memperpanjang visa, sementara mereka menikah dengan warga setempat maupun sama-sama orang Indonesia di sana, sementara tidak ada dokumen. Yang kasihan kan anaknya ya. Kalau bapak ibunya masih ada dokumen terlambat yang bisa diajukan kepada imigrasi kita. Tapi kalau yang anaknya jadi tidak punya data. Nah, itu kemarin kami dari 260 target yang berhasil kami kumpulkan 230 target. Itu anak-anak. Nah, jadi akhirnya bisa kita identifikasi semua juga hanya ya mungkin juga ini kemampuan pemerintah untuk memulangkan ini yang masih menjadi kendala karena cukup banyak dari warga negara kita di luar negeri. Mungkin di negara yang lain juga masih banyak, jadi ada hal seperti itu. Kami juga terkait dengan hal ini banyak sekali menerima sampel ataupun profil ya, terutama profil dari tadi Kementerian Luar Negeri, misal ditemukan orang meninggal di sana bahkan sudah membusuk, akhirnya sudah dikuburkan, tapi profilnya kita dapat.
Jadi dikonfirm ke kita, nanti kami melakukan pencocokan DNA, ya beberapa cocok, matching, beberapa bahkan tidak kita temukan karena kita keterbatasan data. Tapi hal ini menjadi highlight buat kita pemerintah bahwa ada hal-hal di luar sana yang memang membutuhkan hal ini, karena salah satu amandemen atau tugas negara adalah melindungi segenap bangsa. Jadi dan tumpah darah Indonesia ini artinya kita pemerintah punya kewajiban untuk mencari atau menyiapkan hal seperti itu. Jadi rekan-rekan adik-adik sekalian, banyak hal-hal yang kita hadapi di luar terkait dengan nanti profesi adik-adik ke depannya. Lanjut. Nah, tadi sudah saya sampaikan, ini salah satu profil, sebenarnya profil DNA dengan STR itu seperti ini, sudah menjadi konsensus. Secara markanya adalah yang marker itu, dan alelnya ini bisa kita cek. Jadi nanti tadi kan kalau satu garis keturunan akan kelihatan 50% bagian ayah, 50% bagian ibu. Jadi nanti antara ABCD ini mungkin nanti bisa sambil ngelamun-ngelamun, oh yang ini sama angkanya 15, di sana 15. Nah berarti nanti kalau 50%, nah ini berarti ada kaitan dengan garis keturunan gitu. Ya seperti itu. Contoh-contoh simple, semoga nanti bisa menambah wawasan adik-adik. Sekarang sudah segampang ini, jadi tidak lagi kita harus baca begitu banyak pita-pita kromatogram yang banyak sekali gitu ya. Oke, lanjut. Nah ini yang banyak kita hadapi terkait dengan kejahatan penggunaan DNA forensik yang sudah kita lakukan. Jadi pembunuhan, misal pembunuhan berantai, mungkin dulu ada pembunuhan berantai di Jombang. Rian masih ingat? Ya, Rian itu kita bisa ungkap dari DNA. Kemudian ini yang terakhir mungkin Mbak Slamet masih ingat, pengganda uang di Boyolali. Ya, korbannya banyak juga yang dikirim ke kami, kalau nggak salah 11 sampel pulangnya, bukan 11 sampel, 11 individu. Nah, jadi itu bisa kita identifikasi. Kemudian juga ada dari Papua, itu adalah dokter spesialis yang dibunuh oleh security-nya sendiri. Jadi sudah penyidik itu sudah nggak bisa menemukan jalan, walaupun dari sisi forensik yang lain, medis atau otopsi, bisa disebabkan A, B, C, D gitu ya. Ada, tapi siapa yang bunuh tidak ada jejak. Jadi lokasi itu sudah bersih, sudah ini, jadi tidak ada kerusakan pintu. Jadi ya seperti itu. Nah akhirnya ya qadarullah Pak Raka ini menemukan di jejak air liur di badan, di dada ibu dokter tersebut, Dokter Mawarte kalau nggak salah namanya, Dokter Mawarte Susanti, spesialis paru. Jadi bisa ketemukan jejak air ludah di sana, dan kita cek ada 86 sampel yang kita periksa dari sekitar 11 yang kita duga, dan akhirnya hanya ketemu 1 yang cocok. Itu juga baru-baru ini aja, kemarin bulan, kalau nggak salah bulan April atau Maret kalau nggak salah itu. Kemudian masalah penganiayaan asusila banyak, kalau asusila perkosaan banyak. Ini terakhir kemarin juga ada kasus Ciracas, ada yang mengikuti aborsi di Ciracas ya, di Tanah Merdeka. Sampelnya juga sedang dikirim ke kita, kemarin baru kita terima, sedang kita cek apakah ya statusnya memang dari itu, nanti kita cari bagian saksi. Kemudian kejahatan transnasional, drugs tadi saya sampaikan, sebenarnya dari drugs ini, kalau ini memang masih di kita belum umum, tapi di beberapa negara tetangga kita sudah ada penjejakan kasus drugs. Biasanya kita kalau nangkep, kalau polisi kita nangkep itu
barang bukti itu langsung diambil, dikumpulkan gitu. Padahal sebenarnya kita berharap ngambilnya pun hati-hati menggunakan sarung tangan yang memang sudah dipilih dan dia tidak akan terkontaminasi kepada jejak-jejak sidik jari maupun jejak-jejak DNA yang nempel di pada bungkus tersebut. Nah, jadi itu juga menjadi sebenarnya bagian dari penjejakan drugs bahwa nanti ada DNA siapa aja di sana yang bisa kita cek dari database. Itu sebenarnya hal-hal yang banyak masih ya Pak polisinya sendiri masih belajar juga gitu di kita ini ya. Lanjut, kemudian terorisme, kasus bom tadi banyak dari serpihan itu memang ada jejak-jejaknya, termasuk mungkin yang terakhir adalah bom Astana Anyar, korbannya mati, tapi kita bisa dapatkan dari DNA-nya bahwa dia ada di database kita, kebetulan seorang residivis, kita temukan, jadi DNA korban atau pelaku sudah kita temukan. Nah, sekarang siapa yang terkait dengan dia? Nah, dari jejak bomnya yang meledak ini kita swab juga. Nah, dari bom-bom ini. Jadi kita tangkap lagi 1 orang. Nah, baru bulan Juli kemarin kita tangkap lagi 1 orang, kecocokan DNA dia. Nah, ternyata benar cocok. Jadi dia ikut merakit. Nah, jadi dari bom yang sudah meledak itu kita bisa temukan jejak DNA juga. Selain mungkin kalau dari sisi forensik kimia tentunya terhadap material bomnya. Kalau ini dari material DNA-nya, pelakunya. Nah, sedang kita kembangkan juga sekarang. Adakah orang lain yang juga terlibat senjata-senjata? Kemarin sempat dengar kasus PT KAI, pegawai KAI Bekasi, siapa yang rumahnya di Bekasi? Betul Bu Vera. PT KAI dia memiliki senjata di rumah. Nah, itu sudah kita profil semua dari senjatanya, nanti siapa yang cocok. Jadi dari senjata itu juga jejak-jejak itu akan kita tahu sindikat dia dengan siapa saja nanti. Gitu. Jadi banyak hal-hal yang kita bisa lakukan. Smuggling tadi sudah, yang korban Singapura. Kemudian pesawat jatuh, gempa udah. Kemarin juga ini yang kilang kita di Jakarta Utara, itu juga lari ke Dokes cukup banyak ininya, identifikasinya. Kemudian ini tadi saya sampaikan kriminal database sedang kami upayakan. Cuman dari pemerintah kita berharap ada nanti untuk penduduk, mungkin tidak semua, tapi bisa mewakili setidaknya secara statistik, bisa menggambarkan apa sih ancaman kita di kita, mungkin dari sisi penyakit, dari sisi genetik, yang lain-lain. Kemudian identifikasi penemuan mayat, yang lain-lain dari luar negeri, sudah banyak kita ini. Dan tadi yang saya sampaikan penyakit-penyakit juga sudah ada. Lanjut. Nah, ini beberapa kasus yang ada kita terima juga. Ada juga kasus potongan kaki jempol di sayur lodeh. Jadi mungkin ada yang suka ini kita makan di warung. Saya juga suka makan di warung Tegal sih. Jadi sekarang milih-milih kalau lihat ada ceker ayam di situ. Jadi ini kasus PPHM Mulyadi juga ada, Sriwijaya Air. Berapa waktu yang lalu juga, tapi ini tidak ditemukan dari DNA dulu. Rekan-rekan sekalian, ada ilmu lain mungkin saya juga bagikan ke rekan-rekan sekalian terkait dengan face recognition. Ya, face recognition itu juga bagian dari penjejakan forensik. Jadi sebenarnya Bapak pernah langsung ketemu teman-teman orang Indonesia, anak-anak Indonesia, mantan pekerja di Microsoft, mereka itu ternyata programmer hebat. Jadi kita minta, maaf waktu itu coba dihack website dari instansi kita gitu. Dia hanya minta waktu 5 menit ngehack. Gitu. Jadi, gimana Bu Vera? Jadi anak-anak kita pinter, jago-jago. Nah, cuman dari kita yang kita mau presentasikan adalah bisakah misal
ada pencurian mobil, mobilnya Mas Deklan misalnya Jaguar hilang warna hijau gitu ya. Nah, langsung bisa dibuka semua CCTV, kita langsung bisa filter Jaguar saja yang ada di jalanan. Kemudian selain itu bisa kita filter lagi yang warna hijau saja. Jadi seperti itu. Nah, jadi face recognition ini begitu kuat untuk ininya perkembangannya. Bahkan terakhir, misal saya foto Mas Dekan pakai handphone saya gitu, gitu, langsung difoto di handphone itu keluar. Rumah Mas Deklan lahir di mana, rumahnya di mana, istri keluarganya siapa, bank account-nya di mana, ketahuan semua. Jadi teknologi sudah sampai sana. Ada hal-hal, mungkin juga ada hal-hal kalau secara privat memang mungkin tidak mengenakan. Kita sudah kena EKTP. Jadi EKTP bahkan sekarang KTP digital ya. Itu jadi ya mau nggak mau ada hal-hal yang lain di sana. Tapi adik-adik sekalian, itulah perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan tentunya iman juga harus kita ini tanamkan supaya tidak ada penyalahgunaan terhadap data yang ada di dalam penggunaannya. Lanjut. Adik-adik sekalian, tentunya kita juga dibutuhkan oleh pengadilan bila harus ada persidangan. Jadi bukan hal yang menyusahkan, hal yang biasa saja sebenarnya sebagai saksi yang memberikan keterangan ahli karena keilmuan kita. Jadi tentunya di sini ya kita harus menyampaikan apa yang kita tahu berdasarkan ilmu kita, bukan berandai-andai. Jadi ini kebetulan yang kami tampilkan, ini Pak Ivan sedang sidang online dengan pembunuhan di Papua. Jadi ini kemarin yang sebelah kanan, kalau yang sebelah kiri itu offline. Teman kami tidak tahu tempatnya di mana ini yang ini, Pak Ivan. Hal biasa, adik-adik kalau harus menjadi saksi jangan takut. Bapak pernah bertugas di bidang narkotika, nah rata-rata masyarakat susah kalau dimintain. Dulu kasus Raffi Ahmad itu Bapak yang ungkap, sangat susah mencari saksi ahli. Nah, jadi padahal kita kenal baik dengan teman-teman sejawat, tapi ya sangat susah, sangat susah. Nah, akhirnya Raffi ya terbebas juga. Tapi kan terbebas dari penyalahgunaan. Jadi karena yang digunakan memang saat itu adalah golongan baru, barangnya akhirnya dari profil. Nah, profil kimianya kami dapatkan barangnya itu dibuat di Malaysia lewat diversinya lewat Kalimantan, Nunuan. Jadi sampai seperti itu. Jadi adik-adik sekalian kalau mau di bidang kimia itu banyak. Bapak terakhir kerjasama dengan salah satu dekan di ITB, Prof. Saya nyari dari sisi isotopnya. Jadi saya bisa bilang sebenarnya kepada bapak-bapak kita, walaupun nangkepnya dia sindikat Cina, saya bilang Pak itu dari Myanmar. Jadi sudah bisa sampai kita temukan seperti itu. Jadi dari isotop kimianya bisa kita cari sumber asli barang itu diproduk di mana. Atau bahan bakunya dari mana. Jadi seperti itu. Itu salah satu hal-hal yang kita bisa pelajari dan kita bisa terapkan dari keilmuan kita. Adakah Pak godaan-godaannya? Ada. Ya. Sebagai seorang kemis tentunya kalian nanti juga akan digoda. Ayo bikin yang tidak diatur undang-undang. Ya. Ya kan? Yang belum diatur undang-undang karena negara kita hukumnya hukum positif. Kalau nggak diatur nggak apa-apa. Makanya sekarang mungkin beredar new psychoactive substances kalau dari sisi kimia, karena memang itu nggak diatur di undang-undang. Sempat dengar, saya rasa sudah dengar banyak kalau rokok gorila, kanabinoid sintetik, ganja sintetik, itu pengembangan-pengembangan dari zat-zat yang tidak diatur. Ya, selalu ada tantangan, selalu ada juga
iming-iming. Jadi saya berpesan juga untuk terkait ini, ini moralitas ya, adik-adik yang memiliki adik-adik sendiri, hati kecil adik-adik sendiri. Hal yang tidak gampang, misal adik-adik sebut 2 triliun, turun tuh duit 2 triliun. Tapi kamu ya harus bikin, kalau nggak dibikin pasti ya pasti ada sesuatu. Sindikat itu sudah seperti itu. Jadi sudah sangat kalau dari sisi keuangan istilahnya, kalau kami dulu menyebutnya mereka itu tidak punya seri, ya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Jadi kembali lagi kepada slide. Nah ini yang terakhir mungkin, belum yang terakhir. Ini yang kemarin kami dengan Singapura sempat dapat apresiasi dari pemerintahan Singapura, mendapatkan penghargaan atas istilahnya kinerja kita di dalam identifikasi korban yang sempat ditemukan di Singapura. Lanjut. Nah, ini kejahatan-kejahatan yang biasa kita temukan tadi. Nah, jadi tadi ada kasus, maaf ya, kemarin terakhir kasus yang di Gorontalo, Mas Raka, megang enggak? Enggak ya? Kasus di Gorontalo itu anak diperkosa oleh bapaknya, pamannya. Jadi jadi sudah seperti itu. Nah, jadi buktikannya ya gimana ya, DNA. Jadi seperti itu. Jejak-jejaknya seperti itu. Jadi sampai sudah makanya ya adik sekalian untuk menjaga keimanan saat ini banyak hal-hal yang aneh-aneh. Kemudian ini terkait kejahatan hak milik anak tadi, kemarin juga ada perebutan anak. Salah satunya seorang pejabat publik, bupati di suatu daerah di Sumatera, maaf dengan istrinya, dia nggak mengakui. Jadi ada hal seperti itu juga, begitu besar dihentikan pembiayaan, istrinya protes ini. Jadi hal seperti itu kita temukan. Nah tadi terorisme kami terus bekerja untuk mengamankan. Kalau dari sisi kami tentunya mengidentifikasi jejak-jejak DNA saat ini. Kemudian tadi terkait pemalsuan identitas juga bisa. Nanti kita cek tadi dari sisi garis keturunan dari keluarga yang ada. Kemudian, nah ini banyak kejahatan terhadap anak. Jadi 30% dalam 2 tahun ini kejahatan terhadap anak. Jadi saya rasa di TV juga sering kita dengarkan masalah-masalah anak ya yang muncul di televisi. Ya gimana lah, kita prihatin lah untuk ini ya di negara kita juga. Lanjut. Nah ini DNA forensik database tadi sudah saya sampaikan, merupakan kebutuhan dalam penata laksanaan. Saat ini yang kami ajukan sementara baru 10.000 setelah pemilu tentunya. Karena bapak-bapak kita dan ibu-ibu kita di Bappenas, bagian penganggaran nasional, pembangunan nasional, sudah Pak untuk tahun 2024 sudah diblok. Sudah untuk pemilu semua. Jadi ya tentunya ya kita bersabar terhadap kebutuhan yang memang mungkin masih bisa ditangguhkan. Kejahatan terorganisir, banyak hal tadi yang disampaikan pembunuhan berencana maupun tadi terorisme itu terorganisir semuanya. Lanjut. Nah ini, terus Pak bolehkah saya tes DNA yang biasa saja? Saya ada sedikit keturunan Arab. Bisa, jadi ada hal seperti itu bisa. Jadi ada yang berikan pelayanan, tapi di kami tidak ada. Jadi ada tes DNA biasa, nanti melihat, misal ini Mas Deklan ini mungkin ada Eropa-Eropanya mungkin apa ini? Mas Deklan mungkin ada dari Eropa-Eropanya di mana gitu. Jadi bisa dilihat dari DNA juga, dan sekarang sudah banyak yang melakukan tes itu, bahkan tadi terkait dengan genetika mereka sudah mencari saya kemungkinan sakit kroniknya di apa saja yang kemungkinan dari sisi itu. Jadi sudah ada hal seperti itu.
terkait dengan pemeriksaan DNA. Dan tapi ya tentunya beda kalau kami tujuannya adalah forensik. Forensik ini adalah membantu penyidikan. Nah, tadi ditanya, apakah semua polisi penyidik? Bukan. Tapi apakah semua polisi penyelidik? Iya. Sama Pak. Pak Ismail. Jadi Pak Ismail kita juga semuanya penyelidik Pak. Jadi kita seperti semuanya penyelidik, siapapun harus bisa berperan sebagai penyelidik di kepolisian. Tapi kalau penyidik, dia diangkat tersendiri. Dia harus ada sekolahnya tersendiri, kompetensinya tersendiri, dan itu ada ya semacam ijazah lah, semacam ijazah dengan keputusan Kapolri, karena jabatan penyidik itu sebenarnya fungsional, mungkin seperti, mohon maaf, dengan pengajar, fungsional, dan juga ada tahapan-tahapannya, taraf tingkatan-tingkatannya. Lanjut, mungkin sudah selesai. Ya, terima kasih. Mungkin sedikit yang bisa kami sharing, adik-adik sekalian. Semangat ke depan, banyak terbuka luas ruang-ruang kerja, ruang-ruang kesempatan yang bisa adik-adik masuki dari keilmuan yang dimiliki. Tentunya tinggal bagaimana menerapkan. Bahkan saya 15 tahun mendalami drugs tadi, saya bilang masyarakat, saya bisa membuat narkoba hanya butuh botol aqua aja. Alatnya botol aqua aja. Bahannya dari obat-obat yang ada di warung-warung. Saya bisa bikin dengan botol aqua, tidak perlu labu bulat, nggak perlu reflux, nggak perlu apa-apa. Jadi saya cukup dengan ini. Tapi ya itu tapi ya itu. Jadi sudah sampai. Jadi ada hal seperti itu. Nah, anehnya kasusnya sempat ada Pak. Di Jawa Timur sempat ada kasus ini. Ternyata ya sama halnya yang kami pernah tangani di Indonesia pun kasus berkembang. Jadi sebenarnya yang pabrik-pabrik besar menggunakan peralatan laboratorium kimia, mereka menggunakan peralatan dapur. Nah, misal gasket untuk melindungi labu bulat saat reflux gitu, saat destilasi atau apa, mereka menggunakan panci. Terus tidak dengan air, dia menggunakan minyak supaya panasnya lebih stabil. Jadi itu biasanya kami temukan di perumahan-perumahan. Gitu. Jadi adik-adik sekalian, ilmu kita sudah cukup, saya rasa diberikan oleh universitas, hanya mengembangkan atau mungkin juga kita belajar dari apa-apa yang kita hadapi di lapangan. Banyak hal tentunya, banyak hal. Kalau kimia mah pokoknya yes. Gitu. Jadi pokoknya yes lah. Gitu. Okay. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan, hanya selintas-selintas. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi amal kebaikan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak untuk paparannya. Dan saat ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Boleh dipersilakan untuk teman-teman mahasiswa terlebih dahulu. Silakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya boleh mulai dari Fauzan dulu silakan. Untuk yang memberikan mikrofon. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya yang terhormat Bapak Kombes. Namanya Dek, pakai nama ya. Biar nanti kalau ketemu di jalan bisa manggil. Perkenalkan Pak, nama saya Fauzan Alipsyah dari mahasiswa kimia 2021. Saya izin bertanya kepada Pak Kombes Pol Kuswardani terkait tadi Pak. Sebenarnya saya punya beberapa pertanyaan, boleh Pak? Oke, jadi yang pertama itu terkait tadi ada hacker dan segala macam yang telah dibahas oleh Pak Kuswardani. Jadi bagaimana sih Pak untuk pihak dari kepolisian untuk pada akhirnya bisa menjaga
privasi apa tadi namanya database kita agar tidak disalahgunakan. Terus kemudian tadi juga banyak kasus yang diungkap seperti bom Bali, kemudian Situbondo, tsunami dan lain-lain. Pertanyaannya untuk meneliti atau menganalisis DNA dari korban itu apakah sudah diatur di undang-undang sendiri sehingga pada akhirnya tidak melanggar kode etik, dan terkait barang bukti tersebut saat mengambil barang bukti di swab dan lain sebagainya itu kan tadi dapat dijaga. Nah, itu bagaimana penjagaan barang buktinya itu dan apakah setelah mendapatkan barang bukti harus langsung diolah datanya atau bisa disimpan dalam kurun waktu tertentu? Mungkin itu saja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Kita tampung dulu kali ya Bapak pertanyaannya atau mau dua-dua? Baik, silakan tadi yang depan siapa? Azhar, boleh silakan. Nanti baru ke belakang ya. Tadi ada 6 penanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bapak, Pak Kus ya Pak ya, izin Pak. Nama saya Azhar Alfiansyah, saya dari kelas Kimia A angkatan 2021 FMIPA UNJ. Nah di sini saya izin bertanya Pak, mungkin ada 2 pertanyaan sih yang ingin saya tanyakan gitu ya pada Bapak. Yang pertama itu kira-kira ada nggak sih Pak suatu kasus yang telah Bapak jalani selama beberapa tahun Bapak menjabat di Puslapor ya Pak, dan Pusdokes ya. Oh maaf. Ya di Pusdokes gitu ya. Secara kan Bapak udah menangani kasus itu dari peristiwa tsunami di Aceh ya, udah sangat lama gitu ya. Nah kira-kira apa sih Pak kasus yang sulit banget Bapak tangani gitu, sehingga dalam mengidentifikasi DNA-nya itu mengalami kesulitan dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah untuk pertanyaan yang berikutnya mungkin terkait ini mohon izin ya Pak ya, jangan incar saya gitu. Ini bukan terkait DNA sih, tapi terkait ada nggak sih Pak? Saya penasaran aja sih, ada nggak sih sebuah intervensi gitu dari misalnya ketika Bapak sedang mengusut sebuah kasus gitu ya, terus ada intervensi gitu dari berbagai pihak yang kayak tadi Bapak sebutkan gitu. Kayak tadi kan 2 triliun aja ketika kita sebutkan itu bakal disediakan gitu. Nah kira-kira ada nggak sih Pak ketika Bapak mengusut suatu kasus dan ada yang mengintervensi seperti itu? Mungkin dari atasan atau dari pejabat pemerintahan, kita kan nggak tahu ya Pak ya. Ya saya izin bertanya gitu Pak. Nah, kalau mungkin ada gitu ya Pak, saya penasaran gitu Pak. Nominal yang terbesar itu kira-kira berapa Pak yang pernah ditawarkan? Ya. Dan bagaimana cara Bapak menanggapinya? Ya mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak, jadi ada 2 pertanyaan. Untuk sementara yang pertama itu bagaimana dalam privacy database, kemudian terkait bagaimana dalam melakukan analisis DNA dan untuk menjaga sehingga analisis DNA itu tidak bermasalah dengan kode etik. Sedangkan pertanyaan kedua dari Azhar itu apa kasus yang paling sulit dan dalam menangani kasus apakah ada suatu intervensi, dan mungkin bagaimana juga Pak saya tambahkan untuk tetap menjaga integritas kita sebagai Bapak sebagai seorang penyelidik. Dipersilakan Bapak. Terima kasih. Jadi memang privasi ini menjadi hal yang sangat penting, tapi tentunya regulasi juga menjadi hal yang sangat penting. Bahwa menjaga privasi itu menjadi tugas, dan itu juga bagian dari hati nurani. Tentunya pejabat yang menguasai, kalau terkait dengan IT, siapa yang menguasai server tentunya dia menguasai. Tentunya, betul? Ya, Bapak tidak bisa menyampaikan gimana. Tapi terkait dengan teman-teman adik-adik yang saat itu datang, mereka itu dengan terus bagaimana polisi mengantisipasi bila ada kejahatan hacker. Kan sudah dengar sekarang ada direktorat cyber ya di polisi. Tentunya ada juga forensik dari situ terkait IT. Jadi bisa kita jejak posisimu di mana. Maaf dulu Bapak sempat yang menyerang website salah. Tadi ada adik-adik itu bisa dalam waktu 5 menit. Tapi ada juga yang menyerang website kita itu dari mana saja itu bisa tampil di dalam layar. Gitu. Tapi dari kebijakan
kepala kita waktu itu, kita bertahan saja, nggak usah nyerang balik. Tapi kita tahu IP-nya di mana, di mana, di mana. Tentunya nanti juga akan menjadi bagian data kita untuk melakukan intervensi pada pemerintahan di sana. Jadi bisa kita cari IP-nya di mana. Posisinya di mana pun bisa kita cari. Jadi saat ini kita tidak ada yang tidak mungkin. Saat ini sudah begitu terbukanya. Kondisi kita di mana, kita ada di mana, percakapan kita apa saja, semuanya. Kalau memang diniatkan untuk kejahatan, tentunya sangat-sangat rawan. Makanya adik-adik sekalian, di dalam pemilihan ataupun pengangkatan pengambilan tenaga kerja ataupun pegawai negara ASN itu juga selalu ada pemilihan, pengukuran masalah moralitas itu juga ada. Apalagi di bidang-bidang pertahanan, keamanan juga selalu ada. Psikologinya bagaimana itu juga ada. Itu tentunya terkait menjaga privasi-privasi warga negara kita. Terus terkait dengan kode etik tadi ya sudah masuk ya. Juga pernah jadi adik-adik yang datang itu juga menyampaikan, kami menanya bagaimana saya mempercayakan program ini di kamu. Dia bilang, saya di mana kan ketahuan Pak. Ya monggo silakan, saya nyerah aja pokoknya. Mau dimatiin, mau di ini juga silakan aja. Jadi mereka di sisi IT, teman-teman kita di IT itu juga punya etik terhadap pembuatan suatu produk yang mereka ini. Mereka siap bila mereka mengingkari pekerjaan mereka. Itu juga sebuah hal, tentunya tadi moralitas kita, kalau kita kemis, mereka tentunya di bidang teknologi ya. Menjaga BB barang bukti ada. Jadi di situ ada direktorat khusus kalau di kepolisian, bagian khusus yang menjaga barang bukti. Barang bukti itu diatur nggak Pak? Diatur oleh undang-undang. Harus berapa lama disimpan, terus berapa lama dimusnahkan, siapa saja saksinya, terus bagaimana pemusnahannya itu ada. Kalau sampai bagaimana memusnahkannya tentunya sudah masuk ke SOP teknis, tapi hitungan-hitungan harinya itu ada di undang-undang. Jadi ada penjaganya. Dan kalau itu terjadi penyelewengan ya bisa langsung dilakukan gugatan, langsung dilakukan kriminal pidana kepada pejabat yang memegang barang bukti tersebut. Jadi seperti itu ya. Maaf di negara kita memang juga masih ada ego-ego sektoral. Pernah kejadian di salah satu instansi ya kebetulan ya kita sebut aja enggak apa-apa lah di TNI ya. TNI itu kan bentengnya sangat kuat gitu ya. Bahkan yang kemarin KPK pun nggak bisa bergerak karena undang-undang TNI. Dia hanya bisa disidik oleh TNI, bukan disidik oleh KPK. Jadi itu juga terjadi. Nah, bagaimana kita lembaga lain melakukan protes terhadap mereka, kita tidak datang saat mereka melakukan pemusnahan, saat mereka melakukan proses pidana, kita melakukan protes melalui tidak hadir di dalam kegiatan yang mereka lakukan. Itu sebuah pembicaraan birokrasi sebenarnya, adik-adik ya. Jadi banyak hal kita yang bisa lakukan. Nah, yang penting adalah menjaga etika dan moral terhadap diri kita, pada diri kita untuk dalam penerapan ilmu-ilmu yang kita miliki ya. Kemudian kasus yang paling sulit ya. Tentunya ada yang dan tidak bisa kami buka kalau memang tidak ada misal dari sisi bahan yang kita perlukan tidak kita dapatkan juga sangat susah tentunya. Saya waktu kita mau kasus Dr. Mawarte Papua itu tekanannya begitu kuat. Karena seorang dokter dibunuh dan tidak ketemu siapa yang bunuh, itu kan rasanya itu setiap hari ditanyakan. Dan baru kalau nggak salah dari tanggal 10 sampai tanggal 27 ya kita baru temukan titik cerahnya. Jadi lama juga kita. Nah itu hal yang sangat sulit. Nah tentunya kalau dari sisi DNA mungkin sama dengan di sisi kimia kita butuh pembanding. Nah, tadi kan profil kan butuh profil pembandingnya gitu untuk mengidentifikasi ABCD. Kalau nggak ada pembandingnya kita nggak bisa temukan. Sama di kimia tidak bisa kita tentukan apa zatnya ataupun mungkin kadarnya, gitu ya. Nah, terus intervensi
Ya selalu ada intervensi. Intervensi selalu ada. Ya, sekarang sedang ramai juga di TV kan. Tadi yang terkait dengan yang mau berjalan di 2024. Adik-adik jadi sekalian, sebenarnya tadi kalau masalah berapa-berapa itu tentunya itu bagian dari moralitas ya. Saya kembali lagi. Jadi kalau sudah menjabat, tentunya kalian akan disumpah dengan jabatan yang kalian punya, dengan kewenangan yang adik-adik pegang. Dan sumpahnya nggak main-main. Demi Allah, demi Tuhan, saya bersumpah. Kalau Kristiani, saya berjanji. Ya kan? Kan ada hal seperti itu. Dan itu kita suci loh di belakang kita itu. Jadi itu bukan main-main. Tapi kalau orang masih memperlakukan main-main, ya kembali lagi pada masalah pribadi masing-masing. Dan yakinlah adik-adik, kalau di sisi pemerintahan kita, setiap penyelewengan, setiap ini pasti ada saling kontrol dari kita. Jadi bahkan kalau saya bilang pas Raka, handphone itu saya sudah dicabut. Ada itu. Jadi ya wajar-wajar saja. Dan kita nggak perlu protes, wajar. Karena kita memiliki kewenangan yang diberikan oleh negara. Negara berhak untuk mengikuti kita. Itu hal yang wajar. Jadi intervensi ada, selalu ada. Tapi bagaimana menyikapi, itu kembali pada kalian. Pada hati nurani kalian. Ya. Kalau Bapak bilang, ya klise sebenarnya, hidup ini bukan masalah uang, bukan masalah apa ya kekayaan, tapi ya kembali ke prinsip masing-masing. Kalau percaya sama Tuhan atau pada kitab suci masing-masing, bahwa sudah dibunyikan di kitab suci, rezeki kita itu sudah diatur, sudah diukur, ya sudah diikuti, disyukuri saja ya. Tidak hal yang mudah, tapi tadi mungkin Bapak ditawarin untuk sintesis gini. Saya bilang enggak Pak, saya bilang itu aja, sudah cukup. Jadi termasuk mungkin juga dalam intervensi yang lain-lain, mungkin nanti adik-adik juga akan mengalami kalau sudah memiliki kewenangan ataupun jabatan tertentu. Jadi sudah terlihat banyak di televisi, contoh-contohnya sudah banyak bisa kita lihat. Kalau yang Bapak contohkan karena sudah kejadian, Bapak berani sampaikan karena memang terjadi. Dulu waktu itu Pak Alkil Mukhtar kan melakukan kejahatan jual kasus ya, beliaunya di MK kan. Nah, makanya duitnya banyak kita temukan di balik tembok, ditanam. Nah, kemudian ternyata dia juga pengguna ini Raffi yang ternyata heboh ini, ternyata dia juga pemakai. Sebenarnya kalau kita mau bongkar semua ya banyak. Hanya kadang kita juga harus melakukan pengukuran terhadap stabilitas negara. Nah, jadi adik-adik kalau kenapa nggak langsung ini? Jadi kadang kita mempertimbangkan keadaan negara juga. Jadi jangan sampai Raffi aja kan protesnya sampai kemana-mana kita takut. Jadi waktu itu kan juga banyak hal seperti itu. Tapi ya kita tetap berjalan apa adanya. Ya cuman waktu itu yaitu saya perlu kesaksian ahli terkait dengan ahli ini. Sebenarnya ahli itu bukan pelaku loh ya. Kalau ahli tidak harus pelaku. Misal kalau Bapak yang menganalisis, Bapak itu saksi ahli boleh. Tapi tidak ada di undang-undang namanya saksi ahli. Yang ada ahli saja, keterangan ahli. Dan ahli tidak harus masuk ke dalam produk kasus itu. Dia istilahnya standing free dia dengan keilmuannya, berpendapat dengan keilmuannya. Mungkin dulu waktu itu ada Marsinah, yang sedang ini Munir. Yang paling ini yang itu loh kopi Mirna. Kopi Mirna, kan ada beberapa ahli yang tidak terlibat di dalam analisisnya, dia sudah di luar, ada Prof. Budi dari UI, ada Prof. Gel dari Udayana, jadi ada beberapa ahli, jadi yang memang berpendapat sesuai keahliannya, dia bukan berpendapat berdasarkan apa yang dilakukan.
Jadi keahlian itu sebenarnya standing body. Kalau tadi Pak Ivan sebenarnya bukan berlaku sebagai keterangan ahli, tapi selaku saksi dia, tapi ahli. Jadi seperti itu. Oke ya, Azhar ya, oke, paham ya. Jadi sering-seringlah mengaji nak. Ya. Oke, lanjut. Baik, mungkin sebelum kita lemparkan ke sini kembali Pak, di dalam Zoom daring itu ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Mbak Gladys Indira, ingin bertanya apakah di Pusdokes sendiri itu masihkah ada kasus-kasus yang belum terpecahkan seperti itu, dan kira-kira kendala terbesar dalam memecahkan itu mungkin apa, dan jenis, nggak usah kasusnya kali apa, itu kan memang rahasia, tapi mungkin jenisnya seperti apa. Dan satu lagi dari Bapak Restu Hidayat itu mengenai pengujian sampel, mungkin beririsan juga. Bagaimana, apakah ada suatu batas waktu Pak dari pengambilan sampel atau suatu kasus terjadi sampai kapan dia harus dianalisis? Mungkin ada 2 pertanyaan dulu, Mas. Terima kasih. Jadi terkait dengan apa kesulitan-kesulitan tadi tentunya selalu ada. Kadang sebuah kasus itu kadang sampel, kalau kita di sisi forensik kadang data yang atau data compare yang kita perlukan memang tidak lengkap dan tidak ada. Kalau tidak ada ya otomatis kita sampaikan tidak ada. Kita profesional, tidak ada ya tidak ada. Kita tidak bisa ya tidak bisa. Tidak bisa dilanjutkan, tidak bisa dilanjutkan. Kita memberikan pendapat yang sesuai dengan keilmuan saja. Jadi ada hal-hal seperti itu. Jangan dipaksa-paksakan, nanti malah jadi masalah. Jadi itu sebuah jadi etika moral juga di kita. Jadi terkait juga dengan waktu tadi, berapa lama sih dikerjakan? Nah, tentunya ada. Sebenarnya kembali kepada regulasi. Undang-undangnya bagaimana? Kasusnya tentang apa? Misal pada undang-undang yang karena Bapak cukup lama di bidang narkotika itu, ada pembatasan di menangkap seseorang itu dibatasi sampai membuktikan barang buktinya. Jadi ditangkap 3 kali 24 jam. Berarti kan barang bukti harus dikerjakan nih. Perpanjangan 3 kali 24 jam lagi. Nah, kalau nggak mau harus dilepas ini. Gitu. Kalau tidak terbukti dia melakukan atau barang buktinya tidak terbukti, ya seperti itu salah satunya. Jadi ada pembatasan. Tapi di bidang DNA ini kebetulan untuk pengujiannya setahu saya belum ada pembatasan. Jadi walaupun tentunya ada kasus-kasus yang bukan ini ya. Ada hal yang kadang-kala harus segera kita kerjakan, tadi seperti dokumentasi warga negara kita di WA. Itu ada ada perintah untuk segera dikerjakan. Ya, kita melek-melek ngerjakan 230 sampel dalam 6 hari ya, Mas. 6 hari kita selesaikan, DNA-nya 230 sampel orang. Jadi lumayan. Jadi ada hal seperti itu, tapi ada tergantung regulasinya. Nah, Mas ya, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bapak untuk. Selanjutnya kita kembali melemparkan pertanyaan untuk yang ada di ruangan. Silakan tadi boleh diangkat tangan kembali. Ya masih ada 2, ada 2 dulu yang di depan ya. Mungkin untuk membatasi, mungkin bisa 1 orang 1 penanya. Boleh nanti 3 orang, ya boleh nanti Fauzan sama Fatir di belakang, silakan. Perkenalkan Pak Kus, saya Sheila dari Kimia B 2021. Izin bertanya Pak, jadi kan penggunaan DNA forensik itu kan banyak tadi ya. Ada yang kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, dan operasi DVI, dan lainnya. Nah, saya ingin bertanya, sebenarnya ini kayak kasus terburuk aja ya. Semisal kita sebagai manusia biasa atau mahasiswa gitu, tiba-tiba, nauzubillah min dzalik ya terjadi, kita menemukan mayat gitu ya, di suatu tempat. Nah, itu langkah pertama kita sebagai sipil gitu,
harus apa gitu ketika menemukan jenazah tersebut. Apakah tapi kan kita belum tahu juga apakah beliau ini pingsan atau emang sudah meninggal atau gimana gitu. Karena apabila kita langsung menyentuh kan gitu takutnya berbalik ke kita kan. Seharusnya kita menjadi saksi malah takutnya kita menjadi pelaku atau bagaimana gitu. Jadi langkah pertama yang harus kita ambil itu seperti apa dan kita harus menghubungi siapa aja. Dan mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Kus. Boleh selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Oki Rizky Pratama. Saya izin bertanya, misal dalam studi kasus bidang apa? Saya ingin tanya tentang drugs. Misal dalam studi kasus, kan marak waktu itu terjadi kayak permen narkoba. Nah, apakah misal kita ada salah satu teman mahasiswa mengkonsumsi itu tanpa kita tahu permen itu mengandung narkoba, itu bisa dipidana. Padahal kan yang sudah kita tahu, orang bisa dipidana itu kalau misalnya terdapat 2 barang bukti, ya kan? Dan untuk pertanyaan kedua, saya ingin bertanya terkait kasus yang pembunuhan ibu dan anak di Subang. Itu kan kasus sampai 2 tahun. Saya nonton dari awal dan sampai waktu Aiman itu identifikasi, padahal bapaknya sendiri kan termasuk tersangka ya dari kasus itu. Sampai sekarang yang dia tersangka, kenapa kasus itu sulit buat terungkap? Padahal waktu itu kan diidentifikasinya sampai bukti sketsa, sampai berapa kali di tes di TKP-nya kan. Nah itu kenapa kasus-kasus dalam bidang forensik itu tidak bisa cepat dalam menganalisis kasus tersebut. Terima kasih. Boleh. Tadi satu lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Azaki Radata, saya dari program studi kimia angkatan 2021. Di sini saya izin bertanya Pak. Yang pertama, bagaimana kelengkapan dan reliabilitas dari database yang sekarang dimiliki oleh Polri? Dan untuk kedepannya, apa langkah yang akan dilakukan untuk melengkapi database tersebut? Dan untuk pertanyaan kedua, semisal terjadi sebuah kasus di mana misalnya ada seseorang yang komit crime atau melakukan tindakan kriminal dan dari tim forensik sendiri itu tidak berhasil menemukan matching DNA atau misalnya face recognition itu nggak ada yang cocok dan tim forensik itu mengalami titik buntu di situ. Nah, apa langkah selanjutnya yang perlu dilakukan? Apakah kasus tersebut kemudian ditutup atau bagaimana kelanjutan? Mungkin itu saja dari pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh Bapak untuk dijawab. Terima kasih untuk Mbak Sheila, Mas Pratama, sama Pak Fadil ya. Bagaimana kalau kita menemukan mayat, gitu ya? Bagaimana langkah-langkahnya apa saja? Ya kalau memang sudah membusuk dan nggak berani pegang kan, langsung lapor aja pada setempat, tidak harus Pak Polisi, boleh ke RT, boleh ke siapa saja aparat setempat dari yang terdekat dengan kita, boleh tentunya dari situ nanti akan berantai di tarik jenjang ke atas. Tadi misal kita memegang juga nggak apa-apa sebenarnya, karena kan kita bukan pelakunya dan kita yang melaporkan ada ini, kan nanti kan kita akan dicari pembandingnya siapa saja. Jadi seperti tadi begitu saya masuk jadi kepala lab di punyanya Dokes, saya juga langsung di-save saya masyarakat. Siapa tadi nanti kontaminan di sana. Jadi ada hal seperti itu juga ya, nggak ada masalah. Jadi kita membantu seseorang siapapun, entah meninggal entah pingsan juga ada jejak kita pada mereka. Kalau kita memang bukan pelaku, tidak akan ada masalah ya. Terkait juga dengan tadi disampaikan kita tidak sengaja makan Mas permen narkoba yang dijual sama orang dan kita nggak tahu gitu ya, terus kita ditangkap, loh kita nggak tahu kok mau ditangkap gimana. Nah, tidak bisa juga itu dilaksanakan, jadi tidak ada hal-hal istilahnya diskresi di dalam pelaksanaan pidana itu juga ada diskresi. Bahkan sekarang ada yang namanya yang sedang digiatkan oleh sudah sekian tahun oleh Bapak Anang Iskandar,
mantan kepala BNN, beliau melakukan dekriminalisasi terhadap pecandu narkotika. Jadi pecandu itu jangan dihukum, pecandu itu harus dirawat. Karena undang-undangnya memang, undang-undang narkotika itu mewajibkan negara menyembuhkan pecandu, bukan untuk ditangkap. Nah, memang cuman masalahnya kesepakatan di pihak dua sisi. Tadi Mas Azhar menanyakan terkait integritas ataupun hati nurani kita bagaimana menyikapi sikap. Jadi seorang penyidik itu juga hati nuraninya dituntut untuk lurus, tegak lurus ya. Kemudian pembunuhan di Subang, kenapa lama ya gitu ya? Kenapa nggak ketemu-ketemu? Nah, terus terang ya, kalau dari sisi forensiknya sudah selesai, kala ada sisi teknis lain dari penyidikan itu yang belum selesai. Dan ini memang tentunya di luar ranah forensik. Ada yang di luar ranah forensik. Jadi tidak bisa kita paksakan penyidik itu. Bahkan kasus ini yang Ciracas. Nah, ini fakta ini kemarin. Pak Ivan nanya ke Bapak itu. Bapak ini kenapa satu kirim ke kita, satunya kirim ke Puslapor? Ya enggak apa-apa, penyidik punya kewenangan itu. Tugas mereka, misal tulangnya katanya dikirim ke Puslapor, di kita dikirim perlak darah, terus bekas-bekas yang lain. Ya enggak apa-apa. Itu bagian dari itu enggak apa-apa, itu wewenangnya penyidik. Ya, tidak ada masalah terkait dengan itu. Nah, juga kalau sudah selesai, berkas sudah jadi. Nah, ternyata menurut kejaksaan belum lengkap. Jadi masih P18 gitu. Masih harus dilengkapi lagi apa yang kurang. Nah, nanti begitu P21 dinyatakan lengkap, baru dia naik ke penuntutan nanti di pengadilan. Kalau belum P21 nggak akan bisa diproses. Jadi ada tahapan-tahapan di dalam undang-undang yang harus dipenuhi di dalam masalah persidangan pidana. Kemudian kredibilitas database kita bagaimana? Langkah ke depannya gimana? Itulah yang kita sedang bangun. Kalau secara lab kita sudah akreditasi, sudah diakui dari tahun 2015 ya Mas. 2014 sudah terakreditasi, sudah ini, dan kita menjaga kemampuan, profesionalisme, jejaring, semua kita jaga. Terkait juga dengan kemajuan teknologi, perkembangannya, kita juga selalu mengikuti, juga mengimbangi prasarananya, yang diperlukan. Nah, itu yang menjadi, terus database kita dikemanakan? Ya kita olah kalau memang dibutuhkan. Kita akan simpan. Maaf, Bapak nggak pernah buka juga database itu ya, yang ngolah ya masing punya seksi sendiri. Masyarakat juga nggak pernah ngolah karena bukan bagian dia. Jadi kalau bukan kewenangannya ya kita harus sesuai, tidak akan buka itu. Jadi ada hal yang kita jaga di dalam menjaga mutu di dalam laboratorium kita. Kemudian bagaimana bila tidak ketemu dalam proses forensik ini? Kita tidak menemukan apa-apa, kita tidak mendapatkan apa-apa. Tadi saya sampaikan, ya kita tidak menemukan apa-apa. Kita sampaikan di penyidiknya seperti itu. Nah, dari proses ini ya kita jawab tidak menemukan apa-apa. Jadi ada hal seperti itu, ya. Tidak ada masalah, tentunya itu akan menjadi pertimbangan penyidik, apalagi yang harus diungkap, apalagi yang harus dicari dari kasus tersebut. Jadi tidak selalu terbuka ketemu langsung gitu, tidak harus selalu seperti itu. Banyak tentu kendala-kendala seperti itu. Jadi demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Dan mungkin karena keterbatasan waktu juga, jadi untuk sesi tanya jawab kita cukupkan, tapi mungkin kalau bila ada yang ingin bertanya bisa disampaikan di kemudian ya Bapak. Baik, mungkin demikian.